Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan 21 April 2025. Hari ini kita tetap ada alert ya Bapak Ibu, ada rekomendasi dari Big Data Analysis yaitu saham Arto, Emyor dan Antam. Antam ini mainnya di weekly dan kita sudah akumulasi sejak Agustus atau Oktober lah Bapak Ibu ya. Waktu itu sudah. Nah, jadi kesabaran kita dengan trading plan, mainnya di weekly, komen di weekly, profitnya pasti tinggi. Profit taking targetnya sekitar 2.400 kalau saya tidak salah, itu kita jual setengah, tapi nanti kita akan lihat lagi lah ya. Uh, Kalau kita lihat regional marketnya ditutup mix Bapak Ibu, IHSG juga bola balik di positif negatif artinya demandnya ada masuk mungkin dari buyback, terus ada yang profit taking juga mengamankan karena yakin nanti IHSG akan turun supaya punya cash dia turun. Cina mulai bereaksi ya, mulai bukan mengancam tapi memberitahu bahwa kalau negara-negara lain mau kesepakatan dengan Amerika jangan merugikan Cina. Gitu dia juga udah jaga-jaga, terserah mau nego Amerika tapi jangan merugikan kepentingan Cina. Dan paling hot sekarang adalah uh, komentar Donald Trump dengan uh, Presiden The Fed ya. Jadi dia mengancam akan menurunkan karena dia merasa ini kenapa nih The Fed belum menurunkan suku bunga. Dia mungkin akan meminta untuk pergantian lebih cepat dan itu kalau terjadi berbahaya ya. Itu berbahaya, marketnya bisa turbulen lagi. Bapak Ibu harus pegang cash. Kita harus pegang cash bisa mungkin ya. Baik, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat trading snapshot seperti ini artinya sedang terjadi undecisive ya. Ini sedang ada orang yang profit taking ya, mengamankan begitu dia udah jatuh merah mau penutupan diangkat supaya tetap positif. Ya besok naik lagi ke atas, dia turun lagi. Ya polanya begitu-begitu saja. Ini istilahnya ada rejection dari atasnya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di grup alumni workshop saya sudah bilang rejection. Jadi kalau mau sell on strength atau menaikkan stop loss lah kalau ragu. Yang aman menaikkan stop loss atau jual 25%. Seperti saya ya ada Antam sudah saya profit taking 25%, sisanya let profit run. Biarkan saja. Tapi sudah ada cash di tangan. Artinya porsi cash harus diperdalam. Ini sudah bulan April. Tadi ada yang bilang apa namanya? Transaksinya kecil, ya memang ya Bapak Ibu ya, apalagi di bulan April earning di Amerika, lalu biasanya bulan Mei orang akan jual-jualan ya Bapak Ibu, istilahnya adalah sell on May and go away, musim panas. IHSG-nya naik 12%, tapi selain kita tahu dia naik 12%, kita harus tahu naiknya itu bagaimana. Naiknya adalah ditarik oleh siapapun orangnya, bandar, apakah namanya bandar, hantu belau, apa siapapun, mau pre-closing ditarik ke atas, sudah terkunci di atas ya. Tapi selama ini kita lihat perdagangan bahwa hanya 8,4 triliun, di bawah 10 triliun berarti dia rendah ya Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita catat, asingnya juga masih net sell. Oke, walaupun ada demand masuk akibat aksi buyback, namun kalau asingnya masih guyur terus, konsisten ya berbulan-bulan, berminggu-minggu, maka supply meningkat. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Lalu pendorongnya teknologi, basic material dan industri, kita lihat siapa yang paling banyak net buy, Antam. Artinya Antam ini biarkan let profit line karena dia didorong oleh asing. Oke. Jadi kalau kita pakai cocokmologi dengan adanya intervensi dari Donald Trump ke gubernur sentral Bank Sentral Amerika, maka orang akan mencari safe haven ya. Jadi di mana yang aman, aman adalah emas. Karena mereka akan minta kalau pegang dolar dengan turbulensi, maka mereka minta risk premium yang lebih tinggi lah. Oke, jadi sentimennya sedang ke sana, yang pegang Antam dengan kesabaran yang tinggi, ya, ikut trading plan, semoga kita profitnya maksimal ya. Nanti kita lihat, saya sendiri targetnya jual 50% di mana. Sudah profit taking 25%, let profit run masih ada 75% ya. Aman. Oke, di mana asingnya jualan BBCA, BBRI, dua ini masih net sell besar ya, Bapak Ibu. Saya
buy on weakness test satu lot di ISAT ya, tapi mengetes demand zone-nya. Apa yang di break ya, tapi nggak tahu dapat atau enggak. Dapat mungkin satu lot tadi. Lalu apalagi kita lihat di sini ya, seperti itu saja ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk alertnya Bapak Ibu, tanggal 21 April ada Arto, Emior dan Antam. Nanti ini kan kita pilih satu ya Bapak Ibu. Kita akan lihat-lihat juga apakah Arto, Emior ini menarik. Kalau Antam prinsipnya ada let profit run. Kalau mau sell on strength, cari supply zone-nya di chart weekly atau monthly ya. Oke. Ini tadi yang bertanya, Pak, ini apa sih dasarnya keluar? Dasarnya adalah algoritma deep learning. Dia merupakan machine learning. Tutorialnya sudah ada. Input yang diberikan adalah volume dan price. Itu saja. Nanti ada turunan keduanya ya dari volume dan price. Tidak ada masalah. Dia terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Nah, karena dia machine learning, ya nama juga machine learning ya, big data, dia keluarnya jam 10 secara sekuensial, bisa saja sorenya dia diguyur, jadi perlu kita analisa. Kan dia misalnya pagi dia keluar, tahu-tahu bandarnya berubah pikiran sore atau ada kejadian sore kan dia nggak tahu, dia guyur, tidak valid. Maka kita harus bikin analisa di after market close. Oke, silakan akses Telegram botnya Bapak Ibu, ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR pakai Google Lens atau apapun di sini untuk mendapatkan alamatnya. Join juga Telegram channelnya. Ini ada yang bertanya, Pak, saya mau berdiskusi. Ada di sini. Di sini ada. Jadi Bapak Ibu bisa langsung join di sana. Kalau ada komentar atau posting, Bapak Ibu komen saja di sana, suka masuk. Kalau yang alumni, ya yang alumni workshop hanya diikutin oleh orang yang sudah ikut workshop. Nanti dia masuk ke sana, tujuannya apa? Supaya setelah ikut workshop, dia tetap bisa belajar. Jadi yang masuk grup workshop, alumni workshop trading as business hanya orang yang sudah ikut workshop trading as business. Websitenya, sosial medianya silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back Bapak Ibu. Oke, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia ya. Sudah jungkir balik dan segala macam. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa menggunakan tool dan bot chart yang tersedia ya. Jadi Bapak Ibu sambil saya jelaskan, Bapak Ibu juga sambil lakukan. Jadi sambil dipraktikkan. Prinsipnya adalah practice make perfect. Namun begitu jangan percaya saya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, psikologi trading berbeda, lalu cash kita mungkin yang tersisa berbeda, ada yang nyangkut, ada yang full cash, ada yang setengah cash, ya berbeda ya. Lalu ada yang sudah masuk dengan disiplin trading plan, ada yang masuk tapi tidak punya plan apa-apa. Ya, jadi Tayor, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Tapi namun begitu saya ingatkan Bapak Ibu, kalau trading wajib punya trading plan, wajib pakai stop loss, wajib ya. Lalu money management. Karena kita tidak tahu apa yang belum terjadi, jadi kita hanya bisa mempersiapkan plan A, plan B, plan C. Itu namanya trading as a business ya. Oke. Informasi workshop untuk trading as a business, Bapak Ibu, untuk batch 38 sudah kelas minimumnya sudah full book ya Bapak Ibu. Jadi kelas 6 ini kelas 6 batch 38 insya Allah pasti jalan karena 6 peserta. Kalau ada yang Pak, Mas saya mau ikut, bisa ikut batch 39, tapi kalau waktunya tidak bisa, kita bisa slotnya maksimum 10 orang lah. Berapa orang lagi bisa tambah, tapi 6 ini paling ideal, paling maksimum 12 orang. Nah, nanti pesertanya sudah tahu kenapa cuma 12, karena kursinya cuma ada 12 gitu ya. Tambah satu kursi untuk saya untuk pembicara. Jadi cuma disediakan itu oleh ruangannya. Ruangannya sewanya murah meriah juga ya. Jadi oke, silakan Bapak Ibu. Jadi nanti ya ini maksudnya kalau sudah ikut workshop ini dia nanti otomatis masuk ke dalam grup alumni. Jadi kalau tadi ada yang minta saya, Pak, saya masukkan dong ke grup diskusinya. Ya, masuk saja ke Telegram channelnya. Kalau nanti masuk ke Trading as Business, nanti yang dibahas ada ilmu yang dibahas di kelas, tapi belum ikut workshop nanti bingung. Cuman jadi zombie aja di dalam situ, nggak ada kontribusi dan diskusinya, nggak ada manfaatnya juga, karena belum dapat ilmunya. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bisa pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help ya. Ketik help untuk melihat
apa saja perintah yang tersedia. Nah, Bapak Ibu akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video atau scan kode QR ini ya. Jadi supaya tidak salah juga Bapak Ibu nanti merequest perintah Telegram bot yang lain ya. Jadi nanti di sini dicek dulu. Oh ini uh, bukan spesialisasi ya. Maksud saya mengembangkan robot ini saya berbasiskan namanya volume price analysis ya. Lalu di sini ada rotasi saham, lalu di sini ada speedometer, ya gitu-gitulah. Nanti Bapak Ibu di sini juga ada Sanke, terus sudah mulai banyak yang laporan keuangan keluar, full year-nya ini screening saham yang tersedia, weekly dan monthly-nya. Untuk rotasi saham kita menggunakan sektor 1 sampai 11 dengan pusat rotasi adalah composite untuk start C-nya. Nah, untuk tutorial, Bapak Ibu silahkan ketik tutorial. Nah, jadi sebenarnya tadi ada yang bertanya, Pak, alert itu dasarnya apa? Dasarnya ada dijelaskan di sini ya, di sini Bapak Ibu nih. Introduction buat Delcon Bu. Nanti Bapak Ibu nonton saja. Semua yang lainnya juga sudah dijelaskan volume price analysis bagi Bapak Ibu yang tidak sempat ikut nanti level advance bisa nonton di sini. Saya ambil 5 sampai 10% dari yang diajarkan di kelas ya full day. Kalau yang berminat dan punya waktu silahkan nanti ikut workshop level advance-nya volume price analysis dan Wyckoff method. Ya. Nah, ini screening saham kita ada yang speedometer, ekstrim, lalu ada daily star rotation nih. Cari yang saham-saham habis panik terbilah hope itu salah satu favorit atau yang salah satu favorit lain adalah saham ledakan volume. Oke. Itu dia. Nanti kita bisa cari. Kalau Bapak Ibu melihat saya selalu berbicara tentang gap, nonton tutorialnya tentang gap di sini ada. Oke, mari kita mulai after market close analysis. Langkah yang pertama, jadi Bapak Ibu sambil menonton video ini, sambil ikutin saja step by step-nya. Ikutin saja, itu terus saya ulang-ulang sebenarnya, tidak ada yang rumit. Jadi suatu yang sebenarnya tidak ajaib, maksudnya tidak magic lah ya. Kadang ada orang yang trading saham, dia bercerita panjang lebar, bercerita kalau saham ini akan naik kalau posisi Jupiter sama Neptunus itu bergerak terhadap posisi bulan dan matahari, nah itu rumit. Di sini kita lihat price, discount everything, volume validate. Jadi prinsipnya adalah kita di sini melihat sebagai volume, hukum Wyckoff ya, hukum Wyckoff, tapi basicnya adalah volume price analysis ya. Jadi simple saja, price, discount everything, volume validate. Oke, langkah pertama yang dilakukan di aftermarket close adalah kita cek alertnya dari big data. Nah, ya dari machine learning dia ada Arto, Emyor, dan Antam. Ada 3. Nanti tidak mungkin semuanya saya bahas secara detail. Satu saja saya bahas lengkap. Sisanya singkat. Nanti kalau Bapak Ibu pengen misalnya Emyor, ya Bapak Ibu lakukan sendiri. Atau Arto lakukan sendiri kalau bukan itu yang dipilih. Intinya harus dipraktekkan ya Bapak Ibu. Practice make perfect istilahnya. Setelah itu kita cek dengan Rekom. Nah, ini kan selain dia muncul di alert robot, kita juga ada end of the data. Keistimewaannya end of the data ini, dia setelah keluar di screen, dia tidak akan berubah. Dia basicnya adalah kuantitatif aja, screening biasa saja. Kita ketik Rekom. Nah, ini untuk end of day tanggal 21 Bapak Ibu ada Antam ya. Avia. Nih, Avia ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman workshop dulu kita mencari saham-saham yang Wyckoff-nya belum terbentuk. Salah satunya adalah Avia ya. Syaratnya belakangnya harus korporasi. Terus kita lihat ada ITMG, MBMA, MDK. MBMA juga perlu saya pantau tapi masuknya sedikit-sedikit saja, slot gitu ya. Lumayan, averaging di 240 saya sudah di MBMA. Mudah-mudahan dapat lagi barang diskon lah. Jangka panjang itu memang biasanya dari pengalaman dia turun setahun 2 tahun kemudian baru kita bisa lihat dia bagian. Mudah-mudahan jadi rezeki. Seperti kesabaran dulu saya kesabaran di INKP, kesabaran di BRIS, kesabaran di beberapa sahamnya ya. Dulu Semen Batu Raja dulu sekali ya awal-awal. Pegangnya berapa lama? 2 tahun. Sekarang kita lihat Arto ada alert Bapak Ibu. Nah, ini untuk price action dari buku Steve Nielsen-nya. Jadi saya banyak belajar itu dari buku-buku dari luarnya Bapak Ibu. Salah satunya untuk belajar price action Bapak Ibu bisa juga belajar buku Steve Nielsen.
BBCA bearish, Bank Mandiri GJTL, lalu kita lihat juga di sini Unilever, Pani, Emyor ada ya Bapak Ibu. Jadi keluar, artinya kita mencari yang confluent. Keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume ya. Rocket Jet, Emyor bagus. Atau kita bahas Emyor nih ya. Tadi Arto juga bagus nih, Arto Emyor bagus dia ya. Arto Emyor di PWS dua-duanya bagus. Dead crossnya Java, Antam Emyor keluar lagi, Perdoncian. Oke, Antam Emyor. Jadi kita bahas apa? Tadi yang alert keluar pertama apa? Jadi walaupun saya bahas misalnya Arto, Bapak Ibu lakukan sendiri kalau berminat di Emyor karena dia bagus, keluar muncul di mana-mana itu, confluent dia. Selanjutnya kita lihat saham ledakan volume, SCR Vboom ya. Vboom ledakan volume. FMII Maya, ini Maya nih Maya pada. Saya nggak tahu nih saham apa FMII ini ya. FM VPA FMII, aneh-aneh aja nih kadang-kadang meledak volumenya. Tidak semua ledakan volume saya sikat juga. Oh nih ya, tidak mungkin lah saya ambil nih walaupun volumenya meledak. Lalu kita lihat Maya, ini siapa Maya nih? Maya pada atau apa? Maya. Oke ya, volumenya meledak, kayak petasan aja, petasan kecil, nggak ada suara juga. Oke, berarti tidak oke kalau dari ledakan volume. Kita cari dengan SCR Extreme, apakah ada yang sudah greedy atau ada yang extreme fear? Archie sudah greedy ya Bapak Ibu. Nih Archie, nggak apa-apa, biarin saja. Karena dia wake off-nya belum itu Bapak Ibu. Kita cek dengan SCR panik. Dari sini kalau Bapak Ibu belajar, yang kita cari adalah saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Dia berada di zona panik tapi keluar alertnya. Misalnya apa? Bearbridge kemarin ya habis panik terbitlah hope. Ada nggak di sini? Yang alert hari ini nggak ada ya. MBMA bisa dipantau itu Bapak Ibu. Karena dia keluar di rekom, pokoknya yang keluar di rekom, keluar di mana bisa dipantau kalau dia habis panik terbitlah hope. Prinsipnya kita mencari saham yang panik tapi arahnya ke hope. Oke, kita lihat SCR Hope ya. Ini saham-saham rotasi yang berada di Hope. Adaro Hope, BRMS Hope, BTBS Hope. Ya, lalu kita lihat MDK Hope, Pegas, Pegio, SMA Toba Tower. Nah, ini Bapak Ibu. Yang berada di Hope. Sekarang tinggal dicek arahnya Hope ke grid atau Hope balik ke panic. SCR Top FF. Saham-saham foreign flow tadi kita sudah cek. Paling banyak dibeli asing adalah Antam, paling banyak dijual adalah BBCA dan BBRI. Tapi kita tidak boleh stop di sini. Kita harus lihat hajar kanan, hajar kiri. SCR top kaki. Jadi tujuannya kita lihat. Kalau dia hajar kanan sama asingnya net buy atau tidak gitu. Kalau tidak, kalau net buy berarti kuat itu demand-nya. Yang hajar kanan Antam. Jadi greedy sekali di Antam dengan emas ya, breakthrough dia di mana-mana tertinggi, jadi asingnya masuk. Kalau sudah begini Antamnya let profit run ya. Ya jangan ditaati kalau sudah punya ya, kayak kalau saya ada di 1400-an averagingnya 1000 ya seperti itu. Profit taking nanti kita lihat di 2400 apa segala macam. Ada di sana atas targetnya, lalu mainnya di weekly ya kalau Antam. Nah, ini kita lihat Bank Mandiri. Bank Mandiri dan BBCA dihajar kiri tapi di bawah 100 miliar saja. BBRI juga dia hajar kiri ya. Berarti supply-nya sangat fear. Sampai dia orang mau hajar kiri. Kalau dia tidak fear, nggak mungkin dihajar kiri. Oke, sekarang lihat SCR top. SCR pullback. Ada nggak yang pullback? Toba. Nah, Toba ini VPA Toba. Apakah kita bisa bikin order di Toba nanti tutorialnya? Oke, ini bisa nih Bapak Ibu. Oh, masih ada gaps. Low, high, high, low. Jadi jaga atas, stop lossnya di sini saja. Ini pullback ya, dia naik, pullback. Cuman volumenya tidak oke. Sekarang kita apa lagi? Ya itu saja ya Bapak Ibu. Sekarang kita mulai pembahasan komposit aja. Sebelum kita bahas komposit, ya kita bahas dulu komposit lah biar jelas ya Bapak Ibu. Kompositnya tadi kita lihat di
trading snapshot, dia bola-balik pertempuran antara supply and demand. Nanti kita nggak tahu yang menang supply atau demand-nya. Tapi kalau menurut saya itu rejection-nya Bapak Ibu. Dia coba naik tapi diguyur, naik, diguyur, pas closing dinaik. Kalau ada yang bertanya tadi di grup alumni, rejection, ya kelihatan ada rejection. Oke, kita cek dengan Speedo Composite. Kita bahas dulu Composite. Karena ini masih hari Senin, maka kita pasang lihat daily-nya saja. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk Composite hari ini. Kita cek dengan Star C0 ya. Kita lihat sektoral. Bagaimana terhadap komposit yang menguat tipis? Kita lihat ada beberapa menguat, Edik Basic menguat, Property menguat. Padahal kompositnya hijau ya, tapi kelihatan hijaunya ini ditarik di terakhir. Maka beberapa saham kita pantau menguat, kayak energi di sini menguat. Ya, lalu Basic jelas menguat. Ada Antam di situ, kesehatan properti menguat dalam pelan ini. Bisa dipantau BSDE. Lalu Tekno dan Trans ya Bapak Ibu. Finance melemah ya karena diguyur. Infra menguat. Oke, itu untuk sektoran relatif terhadap komposit. Tapi kita kan nggak trading sektornya, kita trading sahamnya. Jadi misalnya ini IDX Basic, Bapak Ibu bikin aja SCR, Star C. Lihat misalnya Basic, angkanya 1, Star C 1. Nah, gitu ya. Kalau 0 itu untuk sektor. Nah, ini kita lihat saham-saham yang sektor 1 bergeraknya ada yang menguat ya, rata-rata menguat. Oke, sekarang kita akan melihat VPA weekly saja dengan composite. Kita lihat weekly-nya masih hari Senin. Kecil saja dia, pergerakannya sempit, volumenya juga kecil, belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Tapi kita lihat langsung aja VPA daily-nya. Karena kan masih hari Senin ya, belum bisa. Kita cuma lihat dia kecil di situ. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat daily-nya yang patut dicurigai ya. Jadi dia sedang terjadi pertarungan antara supply and demand. Nggak kemana-mana, seperti menunggu sesuatu. Kita tinggal nunggu trigger aja nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya saham, ini yang bilang ya di atas ini adalah sedang pertempuran supply and demand. Volumenya merendah karena menunggu sesuatu. Volumenya rendah ya. Kalau volume rendah, yellow berarti dia di sini? Low volume, artinya tidak terlalu signifikan dari rata-rata Bapak Ibu, kecil saja. Yang main juga retail aja sepertinya. Yang market cap besar tidak ada pendorong utamanya yang bobotnya gede ya. Jadi yang main ini mungkin second liner. Patternnya masih sama Bapak Ibu. Kita masih perlu berhati-hati kalau Bapak Ibu dari atas high, low terhadap high, ini lower low terhadap high, ini adalah mana? Lower low terhadap high, ini adalah 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 lower low, sekarang menjadi low terhadap high. Jadi kalau dia break, kalau saya sih akan merubah mindset saya ketika dia sudah close di atas upper downtrend ini. View-nya ke depan, saya kumpulin cash sebisa mungkin, sell on strength atau naikkan stop loss supaya kalau dia turun ke bawah, saya akan buy on weakness di sini. Doanya masih sama. Doanya adalah turun. IHSG supaya turun dulu ya. Tujuannya apa? Tutup gap. Lalu dia membentuk high terhadap low ini. Setelah itu dia akan membentuk higher lagi. Jadi apa persiapan yang dilakukan kita harusnya? Cash usahakan punya banyak. Dengan sell on, yang sudah profit bisa sell on strength sebagian. Begitu dia turun bawah kita bisa tambah ya. Jangan dia turun ke bawah posisi kita nyangkut. Jangan pula begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti belajar di dalam workshop trading as business, hukum pertama yang diajarkan di kelas adalah haram hukumnya nyangkut. Dikasih tahu caranya supaya tidak nyangkut. Itu untuk kompositnya. Kita cek dengan PIF-nya, PIF Composite. Kita langsung saja ke foreign flow supaya bisa bahas sahamnya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk komposit Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan, selama asingnya terus jualan,
untuk dorongan demand-nya tidak terlalu kuat. Ada sentimen sekarang buyback, tapi kalau buyback kita tahulah ya, Bapak Ibu, supply-nya kalau nggak cukup buyback-nya, maka dia akan diabsorb oleh supply, ya turun lagi. Lihat di sini ya, asingnya masih net sell walaupun mulai mengecil ya, dari memang kita tunggu saja, doakan dia tutup gap lah, kita juga tunggu di bawah. Jadi di saham-saham tertentu misalnya kayak Antam itu let profit run aja karena asingnya sedang mendrive demand-nya lebih kuat daripada supply. Oke, sekarang kita lihat ketiga alert saham tersebut, Arto, Emyor, Antam, Bapak Ibu. Arto, Emyor bagus, Antam bagusnya belinya bulan Oktober ya. Kalau sekarang apa yang dilakukan kalau sudah punya Antam? Let profit run. Kalau nyangkut Pak, nanti kalau ada kesempatan sudah positif sedikit exit saja. Ya, usahakan kurangi loadingnya karena nyangkut itu bebannya bukan di kerugiannya yang terasa, tapi di psikologis. Kalau bisa tidak boleh nyangkut. Oke, kita mulai dengan PVM dulu. Kita lihat bagaimanakah volatilitas ketiga saham ini, Arto, Emyor, dan Antam. Bapak Ibu bisa tambahkannya saham-saham di portofolio Bapak Ibu supaya tahu hubungan mereka, baik volatilitas maupun ini ya daily average return-nya. Jadi kalau kita bandingkan ketiga saham ini ya, Emyor dan Antam ini secara 12 bulan, untuk data 12 bulan, dia sudah outperform terhadap composite. Ya, dia sudah naik lah dia sudah positif. Sementara Arto dalam 12 bulan dia bottoming nih Bapak Ibu. Jadi kalau Arto nih turun terus, kayaknya Arto juga sudah keluar Sankey-nya. Ya, Sankey-nya sudah, Emyor yang belum. Oke, jadi ini kita lihat Arto yang paling volatile Bapak Ibu, Emyor yang paling slow. Jadi kalau megang Emyor nih biasanya nggak kemana-mana nih sahamnya. Kita cek dengan PCM bagaimana korelasi mereka untuk Arto, Mayora, dan Antam. Oke, kita lihat korelasinya. Kalau Bapak Ibu punya Antam, seperti saya punya Antam, boleh beli Emyor, boleh beli Arto. Nah, jadi saya akan bahas Emyor dan Arto karena Antam saya sudah punya. Lihat profit line-nya, jadi pilih salah satu. Jangan pilih dua-duanya karena nanti Emyor sama Arto-nya korelasinya tinggi ya. Jadi disarankan pilih salah satu. Jadi seperti itu. Kalau punya Emyor, boleh beli Antam, tapi jangan beli Arto. Begitu. Sekarang kita lihat apa yang mau kita bahas. Arto ya, Arto atau Antam? Arto atau Emyor? Sama aja ya Bapak Ibu, kita bahas Arto lah ya. SKF Arto. Sankey-nya sudah keluar. Nah, kalau lihat Arto jelek, cuman segini ya net profitnya ya. Cuman segini net profitnya, cuman 129 di bottom line, revenue-nya 2 triliun. Atau kita bahas Emyor. Emyor belum ada pula Sankey-nya. Tidak apa-apa lah ya Arto ya Bapak Ibu, karena ini bottom dalam mungkin dekat-dekat, mungkin Bapak Ibu banyak punya juga ya bank digital atau minimum pengguna lah, kayak saya pengguna Bank Jago ya, walaupun bukan menjadi akun ini untuk trading saham, bukan. Kita bahas Arto. Nanti Bapak Ibu bisa bahas Emyor, caranya sama. Pertama yang kita cek adalah alertnya. Langkah pertama adalah cek alertnya. Arto ini tanggal 20 bulan 2, artinya dia fresh Bapak Ibu. Baru ini, kalau dia bottoming bisa. Jadi kalau masih baru, kita jangan full power, jaga atas jaga bawah. Yang penting nanti kalau dia alert berikutnya kita sudah punya secara psikologis, tidak ketinggalan ya. Nah, setelah itu kita cek dengan Speedo, Arto, Bank Jago ya. Jadi ini banyak yang nyangkut di Bank Jago ini. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Arto. Arto, kalau kita lihat pergerakan relatif terhadap komposen, Arto sudah masuk ke segitiga. Kalau dia sudah masuk segitiga, dia masih berada di zona panik, tapi areanya sudah ke hope, bahkan bisa langsung ke grid. Ya, taruhlah dia masuk ke hope dulu. Arto ini kita sebut dengan habis panik.
Terbitlah Hope. Kalau mau beli, ya sekitar di sinilah Bapak Ibu. Nanti kalau sudah naik tinggi ke grid, itu udah ketinggian pula. Apalagi kalau weekly-nya sudah di grid. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya, rotasi sahamnya, tapi kalau hari Senin menurut saya belum valid, masih bisa berubah. Kita cek dengan VPA Monthly Arto. Mari kita lihat volume price-nya. Untuk Arto, jadi Arto ini kalau Bapak Ibu nanti ikut workshop volume price analysis dan wyckoff, dia sudah selesai wyckoff-nya. Ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Ya, dia akan balik lagi ke akumulasi dan dimensionnya ada di bawah ini. Dia akan mantul begitu. Jadi beberapa yang belum sedang, kalau di kelas itu workshop nanti kita akan bahas mana saja saham yang mungkin ya akan seperti ini. Karena syarat utamanya belum pernah terjadi. Kita list itu beberapa saham yang belum. Oke ya Bapak Ibu, kita lihat sekarang di marking down, dia balik lagi akumulasi. Nah, kita akumulasi, kalau lihat struktur bersanya akumulasi, tapi nanti di time frame lebih kecil mungkin dia ada struktur wyckoff kecil ya di time frame daily. Itu bisa kita manfaatin. Kita lihat dengan VPA, weekly, Arto. Kita turun ke time frame lebih kecil yaitu weekly. Di weekly nggak kelihatan, jadi dulu saya yang cukup profit kemarin itu adalah SMA. Pokoknya begini, SMA turun, marking down, ini akumulasi, lalu dia naik marking up. Ini akumulasinya dari April 2003, setahun, 2 tahun ya. Ya 2 tahun. Mungkin 2 tahun, 2,5 cukup ini. Selama ini akumulasinya cukup. Jadi kalau nanti dia break 2700 mungkin dia bisa menjadi the best time for buying. Tetapi tidak akan tinggi-tinggi ya Bapak Ibu. Mungkin sampai sini saja cukup ya. Nanti kita lihatlah di mana dimensionnya mungkin ada di sini. Pakai cat VBP weekly Arto di mana ada nggak dimensionnya? Iya sampai 3000 dulu lah ya Bapak Ibu. Kalau lihat ini sampai 3000 dulu karena dia mungkin time frame lebih kecil, wyckoff-nya daily targetnya di 3000 dulu. Nggak bisa muluk-muluk nih ya karena ini banyak yang nyangkut ternyata di sini nih. Ini adalah supply zone. Ya ini dia harus tertahan di sini dulu. Kalau berhasil break baru target tertingginya adalah ini dulu. Ya, kalau mau ke 11.000 agak berat karena banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan VPA Arto, kita lihat daily-nya, berarti main di sampai 3.000 cukup nggak? Ya, cukuplah Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita lihat bagaimana cara entry-nya, sayangnya ada gap. Oke, taruhlah ini selling climax Bapak Ibu, auto reaction secondary test, dia tes bawah ini, karena ini sebelumnya ada low-nya yang dites. Artinya ini sudah bottom. Oke, kita punya bottom. Yang penting kita punya stop loss dulu. Itu dulu. Dalam trading SPC stop loss dulu. Stop loss-nya di mana? 1225 kurang 2 tick berarti 1215. Mulai dari sini 12110, 1205 itu stop loss semua. Oke, low, high, hello. Nah, sekarang dia ke atas. Udah ke atas kan, Bapak Ibu? Tapi lihat, ini ada gap. Ini ada gap. Kalau Arto nanti dia fase akumulasinya di daily dia turun dulu, malah bagus. Jadi dia selesaikan utang untuk nutup gap. Jadi kita sabar saja, mungkin bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia nanti akan nutup gap ini mudah-mudahan ya. Kalau di atasnya ada gap nggak? Tidak ada pula, rapi berarti dia ini Arto ini. Jadi plannya adalah pasang stop loss di 1215. Oke, buy, jaga satu lot di atas ya. Ya ini 2 lot, 3 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, 20 lot misalnya ya. Piramida ke bawah. Pasang aja itu. Atau kalau duitnya nggak cukup, pasang atas 1 lot, 2 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot. Di yang ada gap ini 2 lot, 2 lot, 4 lot gitu loh aja. Jadi mulai dipasang gap bawahnya mulai banyak. Kita berharap dia nanti low, high, turun dulu, nutup gap, high terhadap low baru naik. Ah ini yang kita tunggu ya. Sekaligus nutup gap. Jelas ya? Target jual kalanya tadi 3.000. Kalau saya sih di 2.600 udah makan lah ya. Udah makan ini 2.600 udah jadi Arto ini. Nggak usah muluk-muluk sampai 11.000. Yang nyangkut di 10.000, yang nyangkut di 8.000 biarkan mereka nyangkut di sana ya. Jangan usah dipikirin. Kita lanjut dengan Wave. VBP belum? VBP
VBP Arto. Jadi ikutin aja Bapak Ibu. Ini step by stepnya. Ini ada gap ya. Jadi Bapak Ibu dia akan turun dulu besok. Pak ini alertnya gimana sih? Kok hari Selasa turun? Ya memang kita baca dia turun gitu. Karena dia belum betul tutup gap. Target jual. Ini tadi 2.800 sampai 3.000 karena ini ada supply. Di sini juga boleh lah 2.600-an tapi ini jual mesin 10%, ini jual 10%, ini jual 25%, ini jual 50%. Gitu juga boleh. Karena di atas ini supply yang kuat. Berikutnya kita cek dengan evol untuk memastikan gap evol Arto. Karena evol ini kita selain melihat volume besarnya juga volume apa namanya top atau bottom. Di bottomnya tidak ada top volume besar ya, tapi di topnya ada. Jadi ini menandakan memang supply-nya besar. Jadi targetnya di sini saja nih 3.000, jangan sampai lewat. Oke, jadi kita cuma bisa lihat ada gap. Ada gap. Nah, ini kalau masuk Arto jangan hajar kanan, tunggu dia turun tutup gap. Wave, apakah sudah terjadi perubahan wave Arto, apakah ini Elliotnya Arto? Elliotnya sudah, wave-nya sudah berubah. Oke, kita lihatlah. Low, high, low. Lihat ini, merah. Yang kita perhatikan wave volume ya. Sudah harusnya, karena hijau ini sudah lebih tinggi harusnya ya Bapak Ibu. Ini juga sudah tinggi. Artinya, kalaupun dia turun, mudah-mudahan dia hanya merah dulu. Dia tidak sampai jebol membentuk new low, mudah-mudahan. Oke, kita cek dengan DOM ya. DOM. Arto. Kita mau bandingkan bagaimana asing versus lokal. Secara rasio, kita lihat Bapak Ibu ini untuk hari ini asingnya 11%, lokalnya 88%. Begitu juga 5 hari, 20 hari. 20 hari ini besar Bapak Ibu, ada 15%. Dalam 50 hari 20%. Jadi dari 20 hari sama 50 hari cukup besar nih Bapak Ibu. Sisanya nanti sampai 100 hari tidak besar ya. Jadi sempat ada besar asingnya. Kita nggak tahu apa itu, maka kita cek dengan forward flow dengan PIV Arto. Apakah dia keluar besar itu? Oke. Oke, kita cek ya Bapak Ibu ya. Berikut ini ada chart forward flow untuk Bank Jago. Dia sempat ada akumulasi besar di bulan September. Lalu asingnya cicil-cicil keluar. Terus 60 hari itu berarti 3 bulan ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita pull back ke belakang, di bulan Maret ini tampak terdeteksi golden cross. Di sini mulai ada divergensi, asingnya terus akumulasi, harga saham terus turun ya. Hari ini asingnya net sell 1,8 miliar, dalam 5 hari tersisa net buy 1,2, dalam 20 hari ada 43 miliar. Jadi besar ya dalam 20 hari. Dalam 60 hari ada 23 miliar asingnya net buy, tapi dalam 1 hari ada 44 miliar asingnya net sell. Kita acuan kita 20 hari, mungkin sudah mulai ada aksi buy nih dalam 1 bulan terakhir. Bagus juga nih Bapak Ibu, kita lihat harganya sahamnya turun terus, tapi asingnya akumulasi naik. Cuman tidak dominan ya. Tidak terlalu besar, kecil saja. Oke, kita cek dengan tren Arto, bagaimana trennya, apakah sudah up atau belum. Kita lihat ujungnya masih downtrend Bapak Ibu. Taunya dari mana? Warnanya masih merah ya, masih merah, golden cross-nya sudah ada. Dia overvalue, tapi laporannya keuangannya masih Q3 yang di sini, harusnya sudah update Q4. Kita tunggu saja. Kita lihat dengan PWS Arto. Nah, ini kalau ada gap untuk yang terakhir terdetek nih. Ini adalah chart untuk P2 Walusiwa Bapak Ibu, sinyalnya tidak ada, trennya masih down, tapi ada gap up. Karena terakhir ini, yang penting kalau kita mau confident, di sini sudah ada rudang-rudang atau flower, sudah kembang kuat ini dimensionnya, dia tinggal pullback untuk naik ke atas ya. Mudah-mudahan kalau mau turun lagi Arto kalau mau naik dia harus turun dulu tutup gap. Nggak kelihatan di sini gapnya karena pakai high kinasi. Dia sudah terdeteksi akumulasi dan sangat kuat. Itu untuk Arto Bapak Ibu. Jadi urutannya Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya dari speedometer sampai PWS. Sekarang kita lihat saham sisanya ada 2. Kita lihat MYOR, kita cek. Ini singkat saja ya, alert MYOR.
Mungkin Amyornya lebih menarik ya. Saya nggak tahu juga karena nggak pegang nih. Yang pegang cuma Antam. Kalau yang alert hari ini. Tanggal 10, oh tanggal 10 sudah keluar ya, bulan April. Nah, ini menarik juga, coba kita lihat. Kita cek dengan Speedo Amyor. Analisa singkat saja. Analisa singkat cuma butuh 4-5 chart. Grid, dia demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, lalu kita cek dengan rotasi sahamnya Star Amyor. Jadi nggak semua saham juga kita analisa detail. Star Amyor. Jadi biasanya saya analisa singkat. Nanti kalau sudah ketemu yang menarik hati, baru nanti saya bikin analisa detailnya. Amyor sekarang bergerak di zona grid ya, relatif terhadap composite, menguat ini Bapak Ibu candlenya hari ini. Volumenya juga kayaknya besar juga. Kita lihat dengan VPA Amyor. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau berminat di Amyor, lakukan mulai dari monthly. Oh begini, ini adalah redistribusi ya, ini adalah marking down, ini stopping volume, ada gap ya Bapak Ibu, ada gap. Jadi kalaupun dia nutup gap, kita tunggu saja, sabar sajalah. Volumenya nih agak meledak nih, bagus ya Bapak Ibu. Tapi ada gapnya di bawah, jadi pun dia openingnya down dulu ya. Ada apa ya? Seperti ada aksi kooperasi atau ada apa nih Bapak Ibu? Panik dulu ke bawah. Oh sering begitu dia nih ya. Oh enggak juga. Nih, sering begitu ya. Oh, perilaku bandarnya begitu. Oh, gitu nih. Oh, ini nih, dia turun dulu ke bawah. Oke. Jadi, kesimpulannya Bapak Ibu bisa cek gapnya nanti untuk order. Struktur besarnya silahkan cek di monthly. Kita cek dengan foreign flow untuk Amyor. Habis ini baru Antam. Antam saya tidak terlalu banyak utak-atik, tinggal naikkan stop loss. Dia sempat akumulasi Amyor di bulan Oktober, lalu ini bentuknya apa? Kuda pelana ya, pelana unta nih, punuknya 2, lalu dia distribusi ke bawah, asingnya keluar. Asingnya keluar ya Bapak Ibu ya. Saya tidak paham dengan Amyor karena nggak pernah pegang pula ya. Sedang saya intai ini malah Unilever. Amyor ini lawannya siapa ya? Head to headnya dengan apa? Bapak Ibu kalau tahu head to head Unilever atau Amyor nih, silahkan nanti biar kita adu mereka dari Sankey-nya. Oke, berikutnya Antam. Alert Antam. Ya, alertnya jangan lihat baru sekarang, alertnya harusnya dilihat tahun 2004. Jadi Bapak Ibu join Telegram channelnya. Mana ya? Ini dulu di workshop kita bahas Antam. Saya ajak beli tanggal 16 Agustus ya, alertnya ya. Jadi 16 Agustus ini sudah ada trading plan, tapi saya sebenarnya sudah masuk sebelumnya dari Wyckoff ya. Tapi ini untuk the best time for buy-nya ada di tanggal 16. Jadi saya bisa masuk di bulan Juli kalau nggak salah dengan inilah. Jadi averagingnya di 1400-an waktu itu. Terakhir dulu masuknya di bawah itu, tapi kan dia naik beli, dia turun beli, akhirnya besar juga saya punya, naik sekarang ke atas. Oke, bisa tonton Bapak Ibu, nanti di kelas juga kita yang ikut workshop kita akan praktek ini lebih detail. Oke, jadi nggak kedetek di sini, sudah banyak alert-alertnya. Yang terbaru bulan April sudah berkali-kali dia alert ya, mulai tanggal 10, tanggal 14, sekarang keluar lagi tanggal 21. Artinya kalau sudah begitu, let profit run. Ya, jangan beli. Ya, jangan beli. Cari yang fresh. Freshnya apa contohnya? Atau yang lain-lain banyak yang fresh. Usahakan kalau alertnya baru, fresh ya, dan 1 bulan belum pernah keluar atau 2 bulan belum pernah keluar, itu diintai. Kalau yang sudah ini, jangan masuk. Karena fungsi alertnya adalah untuk mengingatkan menaikkan stop loss. Ya, alertnya buy, tapi sebenarnya fungsinya adalah untuk mengingatkan untuk mengingatkan supaya stop loss dinaikkan. Harusnya belinya di mana? Harusnya belinya di bulan Agustus tadi lah. Ini kan alert dari sini, atau kemarin di bulan berapa nih? Bulan Januari bisa ya, karena dia sendiri saja. Kalau sekarang sudah telat, makanya kalau ada alert itu dianalisa. Buat trading plan-nya kalau dia the best time for buying. Sekarang kita cek dengan Speedo Antam. Oh, sudah ekstrim, saatnya sudah profit taking ya Bapak Ibu. Besok mungkin saya akan profit taking untuk Antam. Kita akan lihat di manakah jualnya. Let profit run karena sudah ekstrim ini.
Kita lihat weekly-nya, Speedo Antam. Mulai cicil jual. Saya kemarin sudah mulai jual. Weekly juga sudah ekstrim, jadi cocok untuk sell on strength ini. Oke, jadi kalau sudah begini, Bapak Ibu jangan malah beli Antam. Karena speedometernya sudah ekstrim. Belinya harusnya kemarin di bulan Agustus. Lagi-lagi saya ulangi itu, supaya nggak ada komentar alertnya sudah tinggi malah baru alert. Oke. Kita lihat star, Antam. Kalau begini perlu lihat weekly. Weekly-nya sudah di grid juga. Kita lihat daily-nya. Oke, sama-sama di grid ya, Bapak Ibu. Ini sama-sama di grid, artinya dia outperform. Kita lihat dengan VPA weekly aja lah, weekly Antam. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Saya mau nunjukin targetnya. Targetnya nanti ada supply, sekarang udah sayanya jualan. Kita pakai VBP ini ya. Jadi mainnya di weekly. Seperti saya sampaikan, mainnya di weekly. Dia nanti akan pullback dulu. Kita lihat dengan VBP weekly Antam. Target jual. Karena sudah ada sell on strength. Oh, sudah sell on strength. Jadi ini sudah masuk zona supply Bapak Ibu. Bisa jadi besok akan ada aksi penjualan karena ini kan supply nih. Jadi sebenarnya di 2200 ini banyak jualan. Banyak yang nyangkut. Jadi kalau 1100 naik 1200 itu udah zona supply. Supply-nya yang kedetek besar mana? Ini. Atau ini ya. Ini disebut dengan sell mother candle. Dia tes baru dia turun ke bawah dan ini belum dites. Nanti dia akan dites oleh di sini. Jadi 2000 sampai 2300 itu adalah target jualan. Bapak Ibu tarik jual ini itu kalau kena sell on strength ya. Tapi kalau begini, speedometernya sudah jalan, ini sell on sudah ekstrim. Ini sell on strength aja ke atas Bapak Ibu. Bentuk piramida, 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, 7 lot, makin ke atas makin tinggi ya. Begitu. Atau per interval yang pasti sudah ekstrim naiknya nih, ekstrim gridnya. Saatnya begitu kena supply dia harus turun. Turun. Kalau mau naik lagi terserah ya. Memang pendorongnya asing. Jadi kita bisa jualan kalau mau, Pak, saya mau setinggi-tingginya di sini nih. Ya, sampai 2700 satu lot, satu lot, satu lot, satu lot. Kalau masih punya 20 lot, 20 interval aja sampai ke atas gitu. Jadi weekly-nya ini katanya pakai minggu depan kita lihat supply-nya masuk atau enggak. Oke. Saya target saya kalau nggak salah ini nih ya, di sini jual 50% ini. Ya, belum kena ya. Masih jual cicil dikit, satu lot nanti. Sini kemarin saya ngedam karena kena supply zone. Sekarang udah lewat ya, targetnya di atas ini. Oke. Jadi untuk Antam kesimpulannya jangan malah beli, tunggu karena supply-nya akan keluar itu karena sudah ekstrim. Lalu yang sudah punya optimalnya Bapak Ibu jual di sini misalnya mau 10%, jual di atas ini ya. Ini candle ini nih Bapak Ibu. Ini 2600 atau 2700 itu target jualnya. Atau pakai chart monthly. Ya, VBP monthly Antam. Biar kelihatannya jelas. Ya, target jualnya ini Bapak Ibu. Lihat candle besar. Ini dia ya 2004. Ini saya jualnya di sini kena 50% nih. Berapa persen ya? Nggak lupa saya. Waktu di sini saya buat 1400 sekian. Belinya saya mulai sini. Saya jual di 2400, 50% sisanya let profit run. Oke ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu kapan dividennya itu. Kalau dividennya kena ada dividend trap mungkin saatnya di situ. Sekarang kita lihat VPA Antam di daily. Ya, dia sudah naik, nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Dia secara teori sih dia akan nutup garis ini atau di sini. Jadi saya buybacknya nanti akan di zona 1700 atau 1600 ke bawah ya. Karena low, high, pullback dulu, baru naik. Kita lihat foreign flow, PIF Antam. Wah, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Antam. Antamnya luar biasa, Bapak Ibu. Dia akumulasi sejak April awal ya, setelah tanggal 1 nih ada masuk nih. Akumulasi terus membesar ya. Membesarnya juga luar biasa, jadi didorong oleh demand oleh asing.
Hari ini asingnya tetap buy, netnya 172 miliar, dalam 5 hari ada 550 miliar net buy, dalam 20 hari 740 miliar net buy, dalam 60 hari sudah 1 triliun net buy-nya, dalam 1 hari adalah 1 triliun juga Bapak Ibu untuk net buy di Antam. Artinya pendorongnya sejak awal April adalah asing. Monitor terus asingnya, tapi sayang baru bisa dimonitor setelah market tutup. Tapi kita lihatlah kalau intraday-nya bisa dimonitor terus demand and supply-nya. Itu saja Bapak Ibu, saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk after market close hari ini. Baik Arto, Emior, dan Antam. Yang punya Antam bisa dicek target sell on strength-nya. Kita naikkan stop loss-nya ya. Kalau alert gini naikkan stop loss-nya, dia belum pullback. Ya mau naikkan gimana? Ya susah juga. Pakai wave bisa ya, wave Antam. Stop loss-nya dinaikkan di mana? Ini stop loss-nya Bapak Ibu kalau punya di rata-rata di 1400, ini ada 1695 kurangin 2 tick. Berarti kalau pakai ini stop loss-nya dinaikkan tiap hari. Saat ini stop loss-nya kurang 1685. Besok kalau naik, naikkan lagi, naik, kurangi 2 tick, terus begitu caranya ya kalau lagi super. Jadi nanti kayak gini nih, naik terus sampai kemudian kena ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Sampai bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.